warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imro'atus Salihah dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan menjelaskan mengenai konsep asuransi dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Jadi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pengertian asuransi, beberapa jenis-jenis asuransi, prinsip asuransi, dan yang terakhir manfaat dari asuransi tersebut. Asuransi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti, yang di dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering, yang artinya pertanggungan. Nah, dari definisi tersebut muncul beberapa istilah juga seperti aswader yang artinya penanggungan dan geswader yang artinya bagi penanggung. Jadi, asuransi ini merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian ganti rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu ada asuransi jiwa atau life insurance. Yang kedua adalah asuransi kecacatan yaitu atau bisa disebut dengan disability insurance. Selanjutnya ada asuransi kerugian. Selanjutnya ada asuransi laut, asuransi kredit, asuransi kebakaran, dan yang terakhir asuransi kehilangan atau kerusakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asuransi jiwa atau life insurance. Jadi, asuransi jiwa ini adalah program atau perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian, kecelakaan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, asuransi kecacatan atau disability insurance. Ini merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya. Selanjutnya yaitu asuransi kerugian. Dalam asuransi kerugian ini, perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan atas risiko atau kerugian yang dialami. Risiko kerugian atau bisa disebut dengan asuransi umum atau general insurance, yaitu jenis asuransi yang memberikan perlindungan atau jaminan kepada harta benda dari resiko atau peristiwa yang tak terduga. Dalam pengertian yang kompleks, asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada seorang pemilik asuransi yang kemudian disebut sebagai tertanggung yang menderita kerugian atas harta benda yang dia miliki, di mana kerugian tersebut terjadi karena suatu bahaya atau bencana yang tidak terduga. Asuransi kredit. Jadi asuransi kredit ini adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku menerima kredit atau debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia karena sakit atau cacat tetap karena kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada bank atau pemberi kredit. Aset-aset kebakaran. Jadi, aset-aset kebakaran ini menjamin semua aset yang kamu miliki apabila terjadi suatu kebakaran di rumah. Dan asuransi ini memiliki standar khusus yang disebut sebagai Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau bisa disingkat menjadi PSAKI, sehingga jaminan atas kerugian itu dapat dipertimbangkan lagi. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari asuransi. Yang pertama yaitu insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua yaitu utmost good faith atau bisa disebut dengan itikat baik. Yang ketiga yaitu indemnity atau ganti rugi. Yang keempat proximate cause atau penyebab terdekat. Yang kelima subrogasi, dan yang terakhir contribution atau kontribusi. Apa sih insurable interest itu?
Jadi, berdasarkan hukum, untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung, selain itu, sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Utmost good faith atau iktikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak harus dilandasi dengan iktikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat resiko benar-benar terjadi oleh pihak tertanggung. Indemnity atau ganti rugi adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity ini tidak dapat dilaksanakan pada asuransi kecelakaan ataupun kematian. Proximate cause atau penyebab terdekat adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa interview ketentuan lain yang diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen. Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami kerugian. Selanjutnya yang terakhir yaitu contribution atau kontribusi. Prinsip kontribusi ini merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity, bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung-penanggung yang lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya. Baik, yang terakhir yaitu mengenai manfaat asuransi. Dalam mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko di masa yang akan mendatang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh Muhammad Nuryanto. Yang pertama yaitu asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dari sumber pendapatan, premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya dan memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Yang kedua yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga yaitu biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan yang diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Yang keempat, asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai penanggungan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha-usaha yang dilakukan oleh para investor, dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.